Di era pandemi COVID-19 saat ini, kita harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dengan gizi seimbang. Untuk warga yang memiliki bayi dan balita, dapat menerapkan konsep satu menu untuk satu keluarga, di mana menu makanan balita harus memenuhi 4 bintang, yakni karbohidrat, protein hewan dan nabati, serta sayur dan buah. Hal ini menarik perhatian beberapa dosen Universitas Bakti Kencana dengan Ibu Sri Lestari Kartikawati MKep sebagai pemateri yang mengajak warga Kompleks Cibiru Asri RT 03 RW 17 Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung dalam pembuatan makanan satu menu satu keluarga. Untuk mengetahui seperti apa konsep satu menu untuk satu keluarga dan hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memenuhi 4 bintang menu makanan balita, langsung saja simak video berikut ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim dari staf dosen Universitas Bakti Kencana, kami dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat akan memperkenalkan konsep satu menu untuk satu keluarga. Di mana di masa pandemi ini kita harus mengencangkan ikat pinggang terkait dengan pengadaan konsumsi makanan yang ada di keluarga kita. Namun demikian, beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan variasi menu dan komposisi menu yang harus tetap mempertahankan nilai gizi yang seimbang untuk keluarga kita. Apalagi bagi keluarga yang memiliki balita, kita harus tetap memperhatikan menu seimbang. Ya, untuk balita kita ada tema yang namanya 4 bintang. Jadi makanan untuk balita kita itu harus memenuhi 4 bintang. Di antaranya adalah satu, adanya karbohidrat, kemudian yang kedua adanya protein hewani, yang ketiga ada protein nabati, kemudian ada sayur, kemudian ada buah, kemudian juga di antara waktu makan balita kita berikan makanan kudapan. Nah, terkait dengan mempersiapkan makanan menu 4 bintang ini, ada hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mempersiapkan makanan. Yang pertama adalah kebersihan makanan, artinya makanan yang akan kita olah itu harus bebas pestisida, harus kita cuci dengan bersih, kemudian kita persiapkan. Yang kedua, makanan tidak boleh mengandung bahan pengawet, kemudian tidak boleh juga mengandung bahan pewarna, kemudian juga tidak boleh mengandung bahan penyedap, ya. Sehingga untuk membuat rasa atau teste makanan balita ini tetap memiliki cita rasa yang tinggi, kita bisa menggunakan beberapa bahan alami. Di antara kita bisa menggunakan daun bawang. Kita juga boleh menggunakan garam walaupun sejumput, ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan gula pasir, itu juga sejumput. Kita juga bisa menggunakan kaldu, gitu ya. Kaldu yang kita buat dari beberapa bahan makanan seperti daging, ikan, ayam, ataupun udang, ya. Kemudian untuk memenuhi nilai gizi ini, balita-balita yang kita ingin berikan makanannya, kita harus melihat tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, ya. Balita yang usianya 4 bulan akan berbeda, 6 bulan akan berbeda dengan usia balita yang 7 sampai 8 bulan. Yang 9 bulan 9 bulan itu udah giginya udah mulai banyak, ya, udah mulai tumbuh kan banyak itu giginya, sehingga tekstur makanannya pun akan berbeda. Kemudian juga balita yang usianya sudah 1 tahun, kita menggunakan makanan keluarga yang ada di rumah, ya. Namun demikian dalam satu kali makan harus memenuhi 4 bintang tadi, gitu ya. Jadi makanan yang kita sediakan untuk balita harapannya selalu memenuhi 4 bintang dalam satu kali makannya. Kalau untuk variasi kita bisa memvariasikan dari mulai karbohidrat tadi, ya kita bisa siapkan nasi. Kalau dia nggak mau nasi, apa Bu? Kentang boleh, ubi boleh, roti boleh. Ya? Iya, yang penting karbohidrat. Ya, untuk sayur kita bisa berikan mulai dari sayur lodeh, kemudian sayur sup, kemudian sayur bobor mungkin ya, yang ada kuahnya. Kemudian tumis sayuran pun bisa, asalkan tadi memenuhi
tidak terlalu pedas juga gitu. Kalau ibu di keluarga sukanya pedas, sambalnya sendiriin Bu gitu. Bisa gitu. Jadi jangan dicampur pada saat kita memasak, sehingga menu itu tetap bisa untuk satu keluarga. Ya. Kemudian untuk proteinnya dalam satu kali makan kan tadi ada 2 ya, ada hewani, ada nabati. Ya, ini ada protein yang nabati bisa dari tempe, tahu, kacang merah Bu, kacang hijau, ya kacang polong, itu jenis kacang-kacangan itu bisa kita gunakan itu sebagai pengganti protein nabati. Kalau hewani kita bisa gunakan ikan, telur dadar, ya, atau telur rebus, ataupun misalnya telur puyuh, kemudian bisa juga ayam atau ikan yang kita variasikan menunya. Ya, kalau tidak suka digoreng bisa ditim, kalau tidak suka ditim bisa dikukus, kalau tidak bisa dikukus bisa direbus, kalau tidak bisa direbus bisa disayur Bu ikannya, gitu. Misalnya jadi sup ikan, gitu kan? Ya, ini adalah beberapa variasi makanan yang bisa kita berikan. Kalau anaknya nggak mau Bu, anak saya bosen makan nasi, boleh nggak diganti yang lain? Boleh. Kita ada istilahnya one dish meal. One dish meal itu makanan dalam satu pemberian itu tetap memenuhi 4 bintang tadi. Contohnya apa? Puré kentang yang dimodifikasi dengan sayur, dengan kacang hijau, atau bisa juga sup krim. Ya, jadi dalam satu makan dia sudah memenuhi tadi. Ya, ada bermacam-macam variasi dari makanan. Ya, harapannya tumbuh kembang balita di masa pandemi Covid ini tetap bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dengan pemberian menu makanan keluarga yang tetap terjaga kualitas nilai gizinya. Menu makanan untuk balita usia 6 bulan adalah di sini kita mempersiapkan istilahnya bubur kental gitu ya, bubur kental atau bubur saring. Tetap harus memenuhi komposisi 4 bintang ya. Jadi ada nasi, ada sayur, ada lauknya 2, bisa kita gunakan tahu kemudian sama ayam ataupun bisa juga dengan telur sama tempe. Kemudian kita akan haluskan tapi tidak menggunakan blender, tapi kita menggunakan ulekan. Jadi nanti kita ulek, kemudian kita lihat kekentalannya, kita tes kekentalannya dengan menggunakan sendok sampai dia tidak jatuh. Ya. Frekuensi pembelian anak makanan usia 6 bulan ini hanya 2 kali gitu ya, hanya 2 kali sampai 3 kali. Kita tidak sehari, jadi kita tidak boleh memaksakan ya. Hanya 2 sampai 3 sendok Bu gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya, karena ini masih perkenalan. Kita akan lihat responnya, kita tidak boleh memaksa karena anak mungkin tidak menyukai atau dia baru perkenalan dari ASI kemudian makan bubur saring gitu ya, sehingga memang harus melalui adaptasi gitu. Dengan melalui adaptasi harapannya memang nanti anak mengenal rasa. Nah, di sini juga variasi juga harus kita perhatikan dalam setiap pemberian makannya ya. Jadi kalau anak usia 4 bulan ini karena memang masih bentuknya halus, kita tidak hanya 2 sendok dan itu juga berlahan kita memberikannya. Jangan langsung 2 sampai 3 sendok, mungkin bertahap, hari ini 1 sendok, besok naik lagi 2 sampai 3 sendok sampai usia dia nanti masuk ke 7 bulan. Kalau 7 bulan nanti menunya sama, masih harus memenuhi 4 bintang tadi, hanya bentuknya kalau tadi 6 bulan itu disaring, 7 sampai 8 bulan diulek tapi tidak disaring, dia masih berbutir. Kenapa masih berbutir? Karena gigi sudah mulai ada. Ya, gigi sudah mulai tumbuh. Anak balita usia 6 bulan, bayi usia 6 bulan itu giginya sudah mulai tumbuh sehingga dia perlu bertekstur untuk dia menyesuaikan pertumbuhan dan dia belajar untuk bisa merasakan atau mengunyah makanan gitu, sehingga teksturnya nasi yang masih kita haluskan tapi dia masih berbutir. Ya, pemberiannya bagaimana? Pemberiannya sudah 3 kali dalam sehari. Teksturnya masih tetap dalam bentuk nasi yang dihaluskan dalam bentuk kental. Jadi tidak encer gitu ya. Kemudian diberikan buah-buahan. Ya, di sini bisa kita berikan pisang, jeruk atau mangga atau buah yang ada di rumah kita. Ya, kemudian juga dalam setiap pemberian makan itu kan ada jeda waktu, pagi, siang, sore. Di antara waktu jeda 2 kali kita bisa berikan kudapan untuk anak bayi kita. Apa saja, bisa dalam bentuk biskuit, bisa dalam bentuk pisang goreng misalnya, molen misalnya, atau tempe goreng, atau misalnya bolu, itu kita bisa berikan untuk anak kita 2 kali frekuensi pemberiannya.
Ya. Itu untuk berapa bulan? Itu untuk anak 7 sampai 8 bulan. Udah bisa mulai gitu. Ya, sudah mulai Cemilan boleh gitu. diberikan cemilan. Kemudian anak usia 9 bulan ini teksturnya akan rubah lagi, Bu. Gitu kan dia sudah mulai tumbuh gigi, ada kaninusnya sudah mulai ada yang tumbuh, giginya juga sudah mulai banyak sehingga bentuk makanannya tidak diulek, tapi kita cincang. Ya, kita cincang kasar dengan tetap masih memperhatikan kekentalannya, Bu. Gitu ya. Jadi bukan encer kayak bubur, bukan gitu ya, tapi seperti tim. hampir seperti tim gitu ya, tapi kita cincang. Komposisinya juga sama, masih 4 bintang, jadi masih ada sayur, masih ada 2 protein ya, hewani, bisa tahu, tempe, dan ikan, ayam, ataupun telur gitu ya. Nah, kemudian juga nanti ada buah-buahan. Sama frekuensi pemberian kudapannya juga tetap 2 kali. Hanya saja kalau kita menggunakan mangkok untuk makanan bayi kita, kalau tadi 6 bulan itu hanya 2 sendok, 7 sampai 8 bulan adalah 1/4 mangkok. 1/4 mangkok. Jadi tidak terlalu banyak ya, Bu ya, gitu ya. Jadi hanya 1/4 mangkok. 9 bulan nanti dia sudah setengah mangkok gitu. 1 tahun nanti dia sudah 1 mangkok penuh untuk 1 kali pemberian. Ya. Jadi memang pemberian makanan bayi balita ini kita lakukan secara bertahap karena harus mengikuti kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan dari balita. Yang harus kita perhatikan adalah variasi menu, Bu, gitu ya. Jadi jangan usahakan kita setiap hari kita memiliki satu menu yang memang bisa membangkitkan selera ya gitu. Kemudian juga memvariasikannya. Misalnya hari ini kita sama masak tahunya digoreng. Sore nanti mungkin kita bisa di balado, Bu, gitu. Tapi dengan memperhatikan tadi kalau baladonya tidak pedas karena kita memiliki balita di kecap. Bisa juga nanti tahunya dimasukin ke sayur, Bu. Ya, tahunya di sayur. Bisa dikukus, dipais, dipepes, itu bisa gitu. Jadi di sini memang di era pandemi ini selain kita harus mengencangkan ikat pinggang, kita juga harus memperhatikan tadi beberapa variasi menu yang memungkinkan kita olah sehingga meningkatkan nafsu makan untuk keluarga kita mengkonsumsi makanan yang ada di rumah. Karena makanan di luar kita belum tahu gitu ya, sehingga memang disarankan kita memasak makanan yang ada di rumah, termasuk juga kita mempersiapkan kudapannya. Kudapannya boleh nggak, Bu, bubur kacang? Boleh gitu ya. Boleh nggak kita bikin kolak? Boleh gitu ya. Artinya ini makanan-makanan yang kita siapkan di rumah harus memenuhi tadi gitu ya, menu 4 bintangnya, variasi makanan, jumlahnya, kemudian juga teksturnya gitu ya. Jadi selama pandemi ini yang harus kita persiapkan. Ini untuk contoh menu makanan anak balita usia 1 tahun. Kita siapkan nasi. Di sini kebetulan ada nasi merah, bisa juga nanti nasi putih, ya. Bisa juga nanti dikasih pengganti variasi yang lainnya. Bisa kentang, bisa roti, ya, bisa bihun. Kemudian ada 1 mangkok sayur, ya, 1 mangkok sayur. Di sini kebetulan kita siapkan di sini adalah sayur bayam sama wortel, ya. Kemudian 2 lauk nabati dan hewani. Di sini ada tempe sama ada ayam. Kemudian ada buah, ya, buah jeruk. Kemudian ini untuk makanan kudapannya di antara waktu makan. Bisa kita berikan seperti pisang goreng, pastel ataupun biskuit. Ya, yang pasti untuk anak usia 1 tahun ini karena dia sudah mulai bisa memilih, jadi di antara waktu makan ini kita perhatikan kudapannya. Harapannya tidak banyak mengandung gula atau yang manis sehingga nanti pada saat makan atau pada saat waktu menjelang makan itu dia sudah merasa kenyang kalau dia sudah diberikan makanan dengan tinggi gula gitu ya. Jadi 1 jam sebelum makan tolong tidak diberikan makanan-makanan tadi yang manis seperti minuman manis, sirup dan lain sebagainya, itu tidak diberikan. Ya, jadi memang dia siap untuk makan gitu pada saat jam makan, ya. Baiklah ibu-ibu, di sini kami sudah menyiapkan untuk menu makanan balita 9 bulan. Di sini ada nasi putih, nasi merah atau ada pengganti karbohidrat lainnya. Kemudian ada sayur bening, ya. Di sini ada sayur bayam,
Kemudian untuk protein hewani dan nabatinya kami menyediakan telur dan tahu. Untuk kudapannya ada ubi dan pisang rebus dan juga gorengan. Jadi makanan yang bisa dipegang oleh balita. Dan buah-buahannya ada pisang, jangan lupa air minumnya. Nah, untuk proses pembuatan makanan cincang itu untuk ukurannya kita hanya cukup setengah, ya setengah sampai 3/4 mangkok ini. Nah, kami mulai untuk membuat proses cincangnya. Sediakan nasi kurang lebih 100 gram ya Bu ya. Kemudian telurnya, kemudian tahunya. Langsung semua? Iya, semuanya Bu, semuanya. Dan juga sayur. Oh, ini cincang semua gitu? Dicincang Ibu. Cincang, tidak di apa itu Bu, di blender Ibu ya. Kemudian cincang diemplek-emplek Bu. Karena udah punya gigi gitu ya Bu ya. Ya, dan ini masih dalam bentuk butiran Bu. Masih kasar ya? Masih kasar ya. Berarti nasinya nggak usah ini ya, nggak usah ukuran ini ya, bisa juga nggak apa-apa. Ukuran apa Bu? Maksudnya yang di rumah kan dewasa gitu semua. Jadi masaknya sekali ya, Masih sekali ya. Cuman ini caranya ini ya, Iya. nggak usah lembek, maksudnya Nggak usah, lembek. nggak usah, kan ini nanti dicincang Bu ya. Dan nanti masih bisa di Kepal. ya dicomot atau dikepal ya Bu ya. Sama. Dicomot ya Ibu. Ini agak lumayan. Ya, Ibu bisa buat ini makanannya ada Bu, menu makanannya yang ada di rumah ya. Pokoknya yang ada di rumah. Iya, betul. Dan ini tidak mengandung bahan pengawet ya Bu ya. Prinsipnya tidak mengandung bahan pengawet. Kemudian makanan apa, pemanis buatan ya itu. Oke, baiklah Ibu-ibu, setelah teksturnya lunak seperti ini, sudah tercincang, kita sajikan ke dalam mangkok. Tuh ya. Kurang lebih setengah sampai 3/4 mangkok. Nah, Kurang jadi air, seperti kasih air ini lagi nggak apa-apa ya. gitu ya Bu ya. Jadi kita tidak menambahkan air lagi Bu. Oh, udah ya. seadanya itu Udah ya? seadanya. Dari saya. Dari sayuran. Nah, seperti ini Bu ya. Jadi cukup seperti ini untuk balita usia 9 bulan. Oh, sama. Ya Bu, tadi kita sudah belajar bagaimana mempersiapkan makanan anak bayi usia 9 bulan ya, bentuknya dengan dicincang. Kita lanjutkan lagi untuk anak usia 7 sampai 8 bulan ya. Anak usia 7 sampai 8 bulan makanannya dalam bentuk halus tapi tidak disaring. Ya, nanti masih bergerigi karena usia 7 sampai 8 bulan itu sudah tumbuh gigi ya, giginya sudah mulai banyak, bukan hanya 2 ya. Makanan yang kita sajikan di sini ada nasi ya, atau penggantinya nanti bisa diganti sama ubi, bisa diganti sama kentang ya. Kemudian ada sayur ya. Kemudian lauk masih tetap 2 ya Bu. Jadi dalam satu kali makan balita kita makan 2 lauk ya. Bisa nabati dan hewani. Kemudian juga ada buah-buahan.
Kemudian juga ada kudapan yang kita berikan 2 kali dalam sehari ya, di antara waktu makan. Yang tidak kalah penting adalah kebutuhan air ya. Jadi kita tetap harus berikan gitu, jangan sampai bayi kita nanti kekurangan air ya. Setelah kita mempersiapkan bahan, kita akan melakukan proses berikutnya, yaitu kita menghaluskan makanan. Yang kita perlu siapkan adalah di sini apa Bu namanya ini Bu? Cobekan. Coet. Coet ini kalau bisa adalah bukan coet yang digunakan untuk menyambal, membuat sambal ya, karena mungkin kan nanti ada pedas. Ya, jadi khusus untuk Kayunya, berarti kudu kayunya. Ya, jadi di sini kayu. adalah cobek yang kita siapkan, kemudian mangkok yang diberikan untuk makanan bayi itu kalau bisa mangkoknya tidak rubah-rubah Bu, jadi tidak dipakai untuk yang lain. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui ukurannya, betul sekali Bu. Jadi ukurannya mau segimana gitu ya, supaya kita tahu, oh ya hari ini misalnya dia baru setengah, baru misalnya sebagian. Nah ini supaya kita punya ukuran pasti. Kurang lebih mangkok yang kita gunakan diameternya adalah 8-9 atau 10 cm. Yang dalam satu mangkok ini isinya 250 ml ya. Baik, kita akan siapkan dulu. Yang pertama kita akan masukkan nasi. Ya, nasi, kemudian Boleh Bu, saya ya, bantu. oke, boleh Bu ya. Pakai Nasi, ngulek. kemudian sayur. Ya, di sini sayur kita coba masukkan ya. Sayur, kemudian kita masukkan untuk lauk nabatinya. Jangan lupa ibu-ibu, karena yang kita siapkan adalah makanan yang diharapkan bisa membantu tumbuh kembang anak kita. Kita lantunkan doa. Ya, setiap kita mempersiapkan makanan untuk anak-anak kita lantunkan doa agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi makanan yang baik dan berkah untuk anak-anak kita. Sehat Ya. ya. Amin. Iya, jangan lupa. Kita masukkan ayamnya. Oke. Berarti tahu nggak usah digoreng juga bisa ya? Bisa. Ya, jadi makanan yang kita siapkan dikukus bisa dulu, dalam jadi dikukus kukus dulu, dikukus. ataupun rebus ya. Langsung. Ya. Kita akan ulek sampai halus ya. Teksturnya halus. Jangan lupa karena usia 7-8 bulan teksturnya halus dan kekentalannya adalah bisa dipilin ya. Bisa dipilin atau bisa dipegang dengan tangan atau nanti kita bisa tes dengan menggunakan sendok. Tidak jatuh gitu ya. Jadi kekentalannya seperti itu, bukan bubur yang encer, tidak. Karena kita ingin melatih bagaimana pencernaan makanan untuk anak balita kita ya. Yang nanti misalnya anak usia 6 bulan itu bubur sari, kalau ini sudah tidak saring 7-8 ya. Jadi tingkat kekentalannya juga harus diperhatikan ya, sampai halus. Sampai halus ya Bu Elis ya. Iya, siap, Bu. Sampai halus. Siap. Nah, Sudah Bu? Belum? belum Bu Elis, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Nah, yang di ininya Bu Elis nih. Yang di Pinggir. di namutu. Ya. Yang Nah. tidak kalah penting selain tekstur tadi ada kebersihan. Nah, ya, ini harus menjadi poin utama. Yang makanan kita siapkan di rumah itu harus terjamin kebersihannya, ya. Jadi alat-alat makannya, alat-alat yang digunakan kita harus pasti bersih, ya. Jadi harus benar-benar kita yakin gitu, sehingga aman dikonsumsi nanti untuk anak balita kita. Cukup ya Bu ya? Oke, cukup ya Bu. Kita lihat tingkat kekentalannya. Ini Ibu bisa tes. Kalau dia kental, dia tidak akan jatuh. Ya, kita tidak akan jatuh manakala kita nanti Nyuapin. Ya, nyuapin gitu. Jadi seperti ini. Ya, ini tidak jatuh ya. Ini tingkat kekentalannya sudah sesuai. Ya, Yang penting jadi tidak jatuh ya, itu. teksturnya dia lunak. Kalau kita pegang dengan tangan, ini masih bergerigi. Ya, masih bergerigi atau gerenjilnya bahasanya ya gitu. Masih gerenjil teksturnya. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk anak balita kita. Jangan lupa frekuensinya adalah sudah 3 kali ya. 3 kali dengan jumlah ukurannya kita mulai kurang lebih kalau anak usia 7-8 bulan itu 1/4 sampai setengah mangkok
ya. Dalam satu kali makan kita siapkan setengah sampai 3/4 mangkok ya. Nah, nah, ini tidak langsung setengah harus habis ya Bu Ibu ya. Jadi kita memberikannya secara bertahap. Ya, kan awalnya pada saat dia usia 6 bulan kan hanya sampai 2-3 sendok. Nanti bertahap. Kita tidak boleh memaksakan. Ya, kita tidak boleh memaksakan anak itu langsung habis. Dah, katanya harus habis 3/4. Tidak, kita bertahap. Karena respon daripada anak pada saat diberikan makan itu tidak selalu sama. Itu yang harus menjadi perhatian kita ya. Jadi memang harus bertahap. Anaknya baru mau 3-5 sendok, oke. Nanti makan siang ditambahkan. Nanti makan sore ditambahkan. Dan jangan lupa variasi menu. Kalau hari ini sayurnya adalah sayur bening bayam sama tahu tempe, nanti sorenya bisa diganti dengan yang lain. Ya. Oke, Ibu-ibu. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk 7-8 bulan? Cukup ya? Oke. Untuk anak usia 6 bulan, karena tadi kita sudah mempraktekkan anak usia 7-8 bulan, menunya sama saja Bu. Hanya saja yang kita membedakan adalah ukuran, frekuensi maupun teksturnya ya. Jadi setelah anak usia 7-8 bulan kita haluskan dengan menggunakan ulekan yang ada, maka untuk anak usia 6 bulan kita akan menyaring Bu. Ya, karena ini adalah makanan transisi dari ASI kemudian ke bentuk makanan ya. Sehingga kita akan saring makanan. Cara nyaringnya bagaimana? Kita bisa gunakan saringan yang ada di rumah ya. Setelah makanan kita ulek seperti tadi, kita akan masukkan Bu. Nanti ini akan keluar Bu. Nah. Ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Bagus banget Ya. Nah, ini nanti kita akan masukkan. Jangan lupa ini karena transisi, jadi yang dibutuhkan tidak banyak. Ya, ukurannya tidak banyak. Jadi yang kita butuhkan hanya sekitar 2-3 sendok dalam sekali makan. Jadi jangan dipikir anak usia 6 bulan tuh langsung dikasih 1 mangkok. Oh, tidak. Ya. Jadi kita membutuhkannya hanya sedikit sekali, Bu. Ya. Kita seperti ini. Ini untuk dilakukan saring ya. Bisa dengan menggunakan saringan yang kecil di rumah ya. Jangan lupa kekentalannya juga sama Bu. Jadi bubur kental ya. Jadi bukan encer lagi, bukan ya. Kekentalannya kita lihat ini adalah yang sama. Nanti kita akan lakukan tes dengan menggunakan sendok. Harapannya makanan ini juga kita bisa berikan dengan tangan ya Bu. Ya, bisa dipilih dengan tangan. Itu untuk kita mengetes kekentalannya. Oke, kita akan ambil Bu. Oh, caranya seperti ini. Inilah kekentalan yang akan kita uji coba. Seperti ini. Tidak jatuh manakala kita menumpahkan dengan sendok. Ini kekentalannya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah untuk uji kekentalan. Kebutuhannya sedikit, hanya 2-3 sendok. Maksimal ya. Ya. Maksimal itu. Ya, maksimal. Dalam satu kali makan. Frekuensinya pun itu hanya sekitar 2-3 kali. Kalau dia tidak mau, anak itu hari pertama kita berikan dia tidak mau. Kita tidak bisa paksa. Ya, kita bisa memvariasikan dengan menu yang lain ya. Jadi sangat sedikit ya Bu ya, 2-3 sendok kumpul. Ya, jadi Buah-buahan juga udah bisa dikasih? ya bisa mulai dikasih. Tapi Bisa seperti disaring. ini, seperti Ya, ini. bisa Tadi ini disaring. bikinnya buah. Jadi Kalau buah. digabungin nanti tasnya Penyetnya. jadi Penyet. penyet. Ya. Kenapa kita gunakan konsep makanan satu keluarga ya, semua Satu sama, menu, ya. satu menu untuk satu keluarga supaya dia adaptasi. Manakala dia nanti sudah mulai makan sendiri, dia sudah mengenal tesnya makanan keluarga yang selama ini dimakan oleh keluarga. Ya, sehingga nanti anak itu sudah tidak sudah bisa mengikuti pola makan yang ada di keluarga. Ya, di samping satu kita penghematan, tapi tetap nilai gizi kita tetap terjaga. Ya, jadi jangan lupa untuk balita ini kita masih tetap dengan 4 bintang. Ya, ini adalah makanan yang insya Allah gitu ya cukup memenuhi untuk kebutuhan anak dan keluarga kita. Oke,
Ibu-ibu, tadi kita sudah mencoba membuat menu makanan untuk anak balita di rumah. Ya, kadangkala kita ketemu balita yang tidak mau makan nasi, ya nggak? Ya. Kalau balitanya tidak mau makan nasi, kita bisa mengganti dengan varian tadi, asal tetap dengan 4 bintang. Ya, contohnya apa, Bu? Oke, dia nggak mau nasi, makan pagi. Kita bisa ganti dengan puree kentang. Yang kita bisa tambahkan di situ sayur, kita bisa tambahkan ayam, ya, daging ayam, atau kita bisa ganti dengan tahu dan lain sebagainya dalam satu makanan, atau yang kita sebut dengan one dish meal. Ya, jadi satu makanan tapi memenuhi 4 bintang tadi. Bentuknya kan variasi gitu. Jadi kalau anak tuh lihat nasi kadang-kala aduh udah nggak mau, ya udah kita ganti dengan variasi yang lain. Atau bisa juga kita buatin dengan cream soup dengan menu 4 bintang. Ya, itu kalau dia nggak suka nasi. Ya, tapi kalau ada lagi yang misalnya balitanya gerakan tutup mulut. Ya, gerakan tutup mulut. Tipsnya naon tah? Ya, kalau gerakan tutup mulut salah satunya kita berikan makanan yang bertekstur tadi, makanan yang cincang tadi, ya sesuai dengan usianya. Ya, makanya tadi tahapan kita mencegah supaya anak itu tidak tutup mulut, kita ada tahapannya, yang mulai dari makanan yang halus, disaring, kemudian tidak disaring tapi lumat, kemudian sampai makanan cincang dan makanan dewasa. Itulah tahapannya. Gitu ya, sehingga nanti anak akan belajar dia mengunyah, dia akan belajar mengenalan, juga dia akan mengenal rasa. Yang tidak kalah penting adalah dalam satu kali makan itu usahakan 4 bintang itu terpenuhi. Ya, jangan lupa juga apa komposisinya atau jumlahnya. Kita tidak boleh kita langsung harus makan setengah mangkok, tidak bisa seperti itu karena anak kadang-kala lagi nggak mau makan, lagi misalnya dia hoream gitu ya. Jadi kita memberikannya secara bertahap gitu. Jadi tidak boleh memaksa anak untuk makan. Periode makan itu adalah saat yang menggembirakan dan tidak lupa pada saat kita menyajikan lantunkan doa-doa supaya makanan yang kita buat itu baik untuk anak-anak kita, karena kita niatnya adalah ini adalah periode emas gitu ya, periode kita mendidik anak, sehingga lantunan doa ya perlu kita lakukan pada saat kita mempersiapkan makanan. Dan jangan lupa satu lagi, Bu, ikhlas. Ya. Insya Allah. Ikhlas kita mempersiapkan menu makanan untuk keluarga kita, ya. Karena dengan ikhlas, insya Allah, Bu, kitanya bahagia, makanan yang kita buat juga nanti rasanya juga sudah pasti enak, yang pas rasanya, dan tentu saja insya Allah disukai oleh keluarga kita. Oke ya Bu ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga pengalaman ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Untuk mempersiapkan keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki kualitas yang hebat. Amin. Oke, menjadi keluarga harapan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.